bit erratic this year. This one drops in. Forget it. Ecstasy. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. Here we come. Oh my word. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan untuk Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Berjumpa kembali di program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Masih bersama dengan saya Ozi dan juga ada Bung Dirham yang menemani Anda hingga sore nanti. Selamat sore Bung. Iya, selamat sore Ozi. Kabar sehat Bung ya? Alhamdulillah. Baik, selama pekan kemarin jeda internasional minggu ini kemungkinan untuk Liga Top Eropa bakal kembali digelar Bung. Dan nanti malam yang masih kita tunggu-tunggu yaitu debutnya Cristiano Ronaldo yang kembali ke MU. Iya. Sama nggak sefantastis apa ya untuk debut nanti malam itu? Apakah sama dengan debutnya Lionel Messi di PSG? Yang ternyata kalau menurut saya sih biasa aja Bung. Kalau menurut Bung Dirham sendiri nanti malam di pekan keempat ya untuk Liga Premier Inggris ini Ronaldo yang rencananya akan dimainkan melawan Newcastle seperti apa menurut gambaran Bung Dirham? Yang pertama mungkin karena Liga Inggris ini kan musim ini kedatangan banyak bintang, termasuk Ronaldo. Dan ambisi MU adalah bagaimana di level Liga Champion mereka mampu berprestasi lebih di kancah Liga Champion. Yeah. Nah, salah satunya adalah bagaimana Ronaldo kembali ke MU dan comeback ini tentu akan membuat perhatian banyak orang, terutama publik sepak bola, media, sudut pandangnya pasti akan atau angle-nya akan mengarah ke Ronaldo. Bagaimana dia debutnya? Nah, kehadiran Ronaldo, saya berharap tidak membuat MU menjadi pemain-pemain MU lain yang saat ini juga tampil baik seperti Mason Greenwood yang saya lihat dia prospek jadi penyerang yang hebat. Jangan sampai dia adanya Ronaldo itu tergeser tempatnya sehingga dia harus akhirnya dia punya keinginan untuk hengkang dari MU. Nah itu salah satunya. Kemudian yang kita harus jadikan pelajaran bagaimana dulu Alexis Sanchez dari Arsenal yang saat itu tampil sedang on fire, penampilan terbaiknya Sanchez setelah dari Barcelona itu ternyata di MU dia malah melempem. Ya karena dia mungkin karena ya situasi yang sangat berbeda dibanding dengan MU Arsenal di mana ada keakraban ya dan dengan teman-temannya, sementara di MU karena memang di situ adalah kumpulan bintang-bintang, tentu agak berbeda cara bergaul, cara ini ya, sehingga membuat Sanchez penampilan terbaiknya tidak keluar di situ dan dia merasa kurang pas gitu di MU salah memilih klub gitu kan. Sehingga habis karirnya. Nah, ini pelajaran buat Ronaldo dan juga MU sendiri bagaimana dengan kehadiran Ronaldo ini akan menambah mesin perangnya ya, mesin golnya. Tapi juga kita harapkan tidak mematikan pemain lain gitu. Misalnya yang sudah ada Cavani saya lihat sudah mulai menyerahkan kostumnya nomor 7 ya kepada CR7. Jadi kebintangan CR7 ini di MU jangan sampai membuat pemain lain terutama di tim MU itu menjadi menurun. Dan kita lihat bahwa Ronaldo episode pertama di MU tahun 2003 sampai 2009 itu berhasil menciptakan 80 gol sekian, 87 apa berapa, belum sampai 100. Nah, itu sukses besar sehingga dia mampu pindah klub dengan harga yang cukup tinggi. Nah, di MU ini adalah penghujung karir. Bagaimanapun usia Ronaldo sudah
sudah melewati batas ya. Sebagai seorang pemain sepak bola, dia masih bisa berprestasi. Nah, akankah dia bertahan 2-3 tahun ya? Paling setahun atau 2 tahun gitu kan? Maksimal prediksi maksimal begitu. Nah, sehingga karena ini menjadi perhatian semuanya, akankah membuat penampilan MU jadi berantakan ya? Misalnya seperti itu. Melawan Newcastle itu tidak mudah bagi MU. Karena selama ini saya lihat ya, pada awal musim yang sudah bergulir ini MU cukup baik ya. Penampilannya ada Greenwood, ada Pogba cukup baik yang kemarin sempat diisukan ke Madrid, tapi dia ternyata masih bertahan di situ dan Pogba masih stabil. Kemudian di belakang juga semakin padu pemain belakang MU, apalagi ada Rafael Varane, rekan Ronaldo juga, yang tentu ini banyak dinanti oleh supporter MU bahwa akan kembalinya Ronaldo ini membuat MU akan menjadi seperti MU yang dulu zamannya Ferguson. Nah, ini satu pertanyaan yang menarik ya, apakah nanti penampilan Ronaldo itu seandainya nanti dimainkan akan merubah menjadi tambah baik ataukah tambah menjadi memburuk? Yang saya khawatir imbasnya ke pemain-pemain muda kayak Mason Greenwood ya. Itu yang saya lihat sedang on fire. Apalagi di situ kan ada Jordan Sancho, terus ada strikernya Inggris siapa? Yang kemarin gagal adu penalti. Siapa ya? Itu juga masih muda ya. Iya. Nah itu jangan sampai pemain-pemain itu tidak bisa berkembang juga. Gitu. Sancho itu menurut saya sampai kemarin artinya dia penampilannya belum optimal gitu kan. Nah ini jangan MU ini pembelian yang cukup besar nih musim ini. Ada Sancho, ada Ronaldo ya, ada Varane gitu. Nah, investasi yang dikeluarkan tentu harus berbanding balik dan diharapkan bisa menjadi karena langkah awal ini MU sudah cukup baik ya. Ya, jangan sampai kemarin PSG juga akhirnya ya Messi itu mungkin masih butuh adaptasi karena penampilan pertama kan belum tentu nyetel. Kalau pemain Ronaldo dengan tim yang dulu mungkin sudah kompak ya, dulu ada Beckham, ada Paul Scholes, Roy Keane. Tapi kan ini sudah berbeda generasinya, pemain-pemain baru yang belum tentu seirama dan mengerti kemampuan dari Ronaldo. Nah ini yang nanti akan menjadi pembuktian buat Ronaldo sendiri dan para pemegang saham di MU yang sudah membelanjakan luar biasa. Akankah MU itu sepertinya ya kemarin sebelum ada kedatangan Ronaldo itu sudah on fire cukup baik. Apalagi kemarin juga di musim sebelumnya prestasinya tidak jelek-jelek amat lah. Nah, sudah ada arah perkembangannya lebih baik lagi begitu Bung ya? Iya, jauh lebih baik dibanding Arsenal. Susah kalau kita ngomongin Arsenal ini musim berat. Apakah indikasi Arteta akan mundur dengan partai melawan Norwich ini atau akan muncul pelatih baru ya, atau misalnya Antonio Conte misalnya tiba-tiba di sana. Bahkan Wenger juga digadang-gadang bakal balik lagi digandang, terus juga ada Henry yang sekarang menjadi asisten pelatih tim nasional Belgia ya. Nah semua itu masih Arsenal justru tidak mengembirakan. Liverpool masih cukup stabil, Manchester City cukup stabil, Chelsea ada sedikit peningkatan dia setelah 3 champion merubah menjadi lebih tajam lini depannya dengan kehadiran Lukaku tentunya karena selama ini kan Chelsea tidak bisa, artinya pemain-pemain depan Chelsea ini tidak bisa optimal sehingga ini dengan kehadiran Lukaku dengan Lukaku ini diharapkan bisa prestasi menjadi lebih baik. Nah pertanyaannya adalah bagaimana nanti
Kalau Ronaldo mencetak gol, kemungkinan bisa mencetak gol. Ya. Tapi pertanyaannya, akankah Ronaldo mampu membawa MU menjadi jauh lebih baik dibanding musim lalu, misalnya begitu. Minimal meraih 1 trofi lah ya. Itu yang karena investasinya sangat besar sekali. Betul. Dan kemarin para supporter MU sempat kehilangan kepercayaan kepada para pemegang atau pemilik klub ya. Nah ini pembuktian. Nah, kembali lagi ke Ronaldo, Bung Dirham, di mana oleh Solskjaer ini akan menerapkan posisi Ronaldo di tempat mana? Kalau setahu saya di Juventus Ronaldo nggak begitu nyaman ketika dijadikan sebagai striker murni. Dia lebih suka di posisi sayap kiri ya. Sayap kiri. Kalau kemudian Solskjaer seperti apa, Bung? Apakah juga masih tetap di sayap atau bakal menjadi striker murni? Kalau Solskjaer saya kira tidak jauh berbeda dengan pola Ferguson ya. Di mana sayap menjadi salah satu pendukung serangan dengan striker utamanya mungkin Greenwood atau Marcus Rashford tadi ya, atau Jadon Sancho di kanan misalnya begitu. Ada kemungkinan seperti itu, cuman kalau jadi striker kayaknya tidak, karena pasti sudah ada pembicaraan dan memang Ronaldo bisa jadi striker, tapi bukan dalam keadaan yang normal, misalnya ada strikernya cedera baru dia masuk situ. Tapi kalau dia ini lebih ke pasti dia pergerakannya akan lebih banyak ke kiri, ke kiri pasti. Nah itu di kiri akankah dia mampu memberikan passing atau umpan-umpan yang nyaman buat Greenwood. Nah, di tengah juga ada pemain Portugal siapa? Bruno Fernandes. Yang saya lihat sudah mulai cukup baik ya, bersama Pogba, bahu membahu menggalang kekuatan lini tengah MU. Yang saya lihat bahwa Fernandes adalah salah satu kunci keberhasilan MU musim lalu. Pembelian Fernandes itu. Sedangkan ini adalah saat ini Ronaldo. Kalau Cavani saya anggap sudah mulai lewat masanya dan sudah sangat jauh, tidak setajam waktu di PSG misalnya atau di Napoli misalnya. Itu sudah jauh, sudah berbeda. Nah, kemungkinan posisi-posisi itu kan bisa diserahkan ke yang muda seperti Greenwood ya, itu. Baik. Rashford atau Sancho. Nah, sebenarnya kalau untuk pembelian Ronaldo di MU sendiri terlalu berdampak ya. Ronaldo efek itu ada, Bung Dirham, termasuk juga penjualan tiket. Iya, pastilah, pasti itu salah satu multiplier efek yang dimana setiap bintang itu diharapkan pasti pembelian itu sudah diperhitungkan matang-matang dengan jangka sekian berapa sih pemasukan break even point yang sudah dikeluarkan ya, misalnya begitu. Nah, dalam waktu misalnya 2 tahun itu break transfer ke Juventus itu bisa diselesaikan, dan itu berarti kesuksesan gitu, kesuksesan klub, tapi belum tentu sukses juara Liga Inggris gitu. Iya. Dari penghasilan klub bisa masuk begitu ya. Termasuk juga penjualan jersey, Bung Dirham. Nah, ini luar biasa sekali. Informasinya juga 80 jersey pertama yang dicetak atas nama Cristiano Ronaldo CR7 nomor 7 itu diborong sama keluarga kerajaan. Yang tahu bahwa keluarga kerajaan berada di London dan lebih lebih mendukung Arsenal lah paling tidak, sama-sama atau Tottenham yang sama-sama atau London. Everton gitu ya. Ini justru masuk ke Manchester, Bung. Iya, karena saat ini magnet sepak bola Inggris ke Manchester United ya, terutama transfer Ronaldo yang tidak jadi ke Manchester City karena ada kesetiaan dari Ronaldo sendiri terhadap klub. Dia lebih sreg ya gitu ya. Mungkin tidak seperti Luis Figo dari Barcelona ke Real Madrid misalnya. Nah, yang itu menimbulkan banyak pertentangan. Nah, berbeda misalnya dengan sosok Lukaku. Lukaku misalnya dari MU pindah ke Chelsea, ke Everton, kemanapun
dia nggak ada berbeda. Aha. Dia sebagai profesional aja gitu. Nah berbeda dengan Ronaldo, dia pasti akan punya fans yang mencintai dia, yang selalu hadir karena adanya sosok Ronaldo di stadion. Itu menjadi magnet dan itu sudah dihitung betul oleh manajemen MU. Betul. Dan sehingga kalaupun bisa saja itu menjadi sebuah apa ya, bisa saja kan itu pesan sponsor ya, bahwa jersey pertama sudah diborong oleh keluarga. Ini pasti di situ orang-orang akan semakin penasaran dengan jersey itu. Betul. Ronaldo jilid 2 gitu. Bahkan dalam waktu 12 jam itu penjualan dari jersey Ronaldo aja sudah 32 juta pound sterling. Ini sangat luar biasa sekali. Dan kita mungkin nanti, saya yakin yang menyaksikan Ronaldo bukan hanya fan MU nanti malam. Pecinta sepak bola manapun pasti bakal penasaran ya. Termasuk di klub Eropa di seluruh dunia mungkin ya. Dia pasti akan menjadi perhatian khusus. Walaupun ada partai lain misalnya Manchester City lawan Leicester City yang cukup menarik. Tetapi nanti malam adalah malamnya perhatian untuk Ronaldo. Betul. Baik, nanti malam MU akan bermain di Old Trafford versus Newcastle. Nanti kita akan bahas lagi Bu Diram untuk Liga Premier Inggris, termasuk juga Arsenal melawan Norwich yang sama-sama di posisi degradasi. Dan pastikan Anda masih bersama kami kawan di FM 91,2 Radio Kota Baru. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ya, kembali lagi di program Siul, prediksi dan ulasan sepak bola, masih bersama dengan saya Ozi dan juga Bung Dirham yang menemani Anda. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung, berkirim komentar melalui halaman Facebook kami RKB Official. Ada Muhammad Afif dan juga ada Mas Rudi dari Palembang yang sudah bergabung untuk sore hari ini. Dan silakan, masih kita tunggu juga untuk atensi dari Anda. Selain komentar di Facebook, Anda juga bisa kirimkan komentarnya melalui SMS dan WA di 0855 42912. Dan kembali lagi Bung Dirham ke Liga Inggris pekan keempat, selain ada pertandingan MU versus Newcastle malam nanti di jam 9 ya untuk waktu Indonesia Barat, ada juga Chelsea versus Aston Villa. Nah, yang mungkin saya ingin kita bahas dulu dari Arsenal ya, untuk Norwich versus Arsenal ini Bung, di mana pemilik dari Arsenal, Kroenke, ini memberikan batas waktu sampai dengan Oktober. Kalau nggak ada perkembangan apapun, nggak ada progres, kemungkinan Arteta akan dicabut, hengkang ya. Nah, melawan Norwich, ya paling tidak bisa nggak Bung untuk kembali membantai Norwich, atau paling tidak ya bikin hasil seri begitu, Bung Dirham? Harus menang ini karena harus di kandang ya. Partai kandang itu bagaimanapun harus meraih poin penuh. Siapapun tuan rumah pasti idamannya adalah poin penuh. Apapun menang 1-0, 2-0, 2-1. 3 poin lah yang penting ya. 3 poin itu harus diamankan. Nah, yang menarik dari dua kesebelasan ini, sudah bobolan cukup banyak, tetapi mereka belum menciptakan gol. Penyerang-penyerang mereka itu belum bisa menciptakan gol, apalagi di posisi yang cukup buncit ya. Arsenal ini saya nggak tahu kenapa musim ini ada menurun cukup banyak ya, terutama di barisan penyerang. Mereka sama sekali belum bisa membobol gawang lawan. Padahal di situ sudah ada tambahan amunisi ya, ada Martin Odegaard ya yang dari Real Madrid. Tapi belum juga menampakkan taji mereka sebagaimana Arsenal dulu ditangani Wenger dengan ada strikernya Henry maupun Van Persie ya. Itu tidak nampak sekali. Dan Arsenal ini seperti kehilangan
karakter permainannya ya, yang selalu pendek merapat, kemudian disertai dengan umpan-umpan sayap yang membahayakan, yang padahal di sana ada Lacazette ya, kemudian ada Aubameyang dan Saka. Dan Saka ini satu-satunya yang menjadi banyak harapan dari publik Arsenal karena dia masih muda, potensi, dan sudah mendapat tempat di tim nasional. Inggris. Butuh sedikit jam terbang, dia pasti akan jadi bintang. Paling enggak menyamai Iron siapa? Yang Ramsey ataupun pemain sayap Arsenal tuh yang cepet larinya, paling enggak seperti dia. Nah, Arteta tampaknya belum bisa menyatukan potensi-potensi yang ada di situ, terutama di lini. Padahal lini pertahanan selalu menjadi sorotan. Sudah banyak gol yang tercipta, bahkan mungkin 9 gol ya. 9 gol belum menciptakan gol satupun. Nah itu menurut kita, banyak orang pasti itu start yang buruk. Norwich juga demikian. Apalagi kemarin tim Krul ya habis dibantai oleh Manchester City dengan hampir setengah lusin gol ya. Nah itu Norwich juga punya problem juga. Tapi seharusnya di atas kertas Arsenal jauh lebih unggul secara kualitas permainan ya, pemain individu, materi pemain. Kemudian paling tidak kalau main di kandang sendiri tentu beda. Apalagi nanti Arsenal stadionnya sudah bisa diisi oleh pemain untuk penonton untuk tentu ini apakah ini akan menambah sebuah beban berat buat Arteta dan timnya ataukah ini menjadi sebuah lecutan pertandingan melawan Norwich ini untuk bisa start selanjutnya menjadi lebih baik, karena saya yakin tidak sampai bulan Oktober ini pasti kalau tidak bisa mengambil poin penuh sebagai tuan rumah, saya yakin sangat terancam untuk tidak melanjutkan karirnya di Arsenal. Nah, kalau misalkan ini Arteta harus dikeluarkan ya dari Arsenal, kira-kira yang pantas menggantikan Arsenal siapa? Apakah nanti Wenger bisa balik lagi begitu, Bung? Ya, kalau saya tidak yakin Wenger mau kembali. Tapi peluang itu masih ada. Tetap kursi kepelatihan itu manajerial di klub sepak bola profesional, apalagi di Liga Inggris, tetap menggiurkan karena gajinya juga cukup besar. Cuman persoalannya adalah bagaimana meramu pemain-pemain. Apakah ramuan Wenger ini sudah ketinggalan zaman atau sudah harus bergeser ya? Mungkin memberi kesempatan misalnya kepada Henry misalnya. Henry kan belum pernah sama sekali jadi pelatih utama. Nah, itu karena mungkin apakah lisensi dia hanya sebagai asisten pelatih dulu atau dia memang belum punya lisensi sebagai pelatihan. Kalau di sana memang ketat. Dia belum tidak seperti di kita ya. Bebas-bebas aja kalau kita ya. Yang justru kita kaget adalah pernyataan Kurnia Sandi yang menyatakan bahwa yang seharusnya pelatih kiper ternyata nggak punya lisensi, akhirnya dijadikan sebagai video yang padahal sejatinya dia di klub itu adalah pelatih kiper. Nah, lisensi itu mestinya apalagi kalau yang disorot adalah pelatih asing gitu loh. Pelatih asing masuk ke Indonesia pasti paling enggak sertifikatnya ditinggal di AFC, kita bisa lihat di AFC bener nggak ini. Nah, akankah memang klub-klub kita ini juga masih belum taat aturan atau memang gimana? Masa bodoh mungkin ya? Atau memang pelatih kita ini belum banyak yang lisensi pelatihan FIFA atau AFC gitu kan? Itu menjadi satu PR besar bagi PSSI ya untuk menghadapi musim ini yang saya lihat mulai disorot ini kondisi pelatih
asing terutama yang untuk menangani klub Indonesia. Nah, demikian juga di Liga Inggris itu sangat ketat sekali. Dia nggak ada lisensi sebagai pelatih kiper, nggak mungkin dia deket situ. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Apalagi kalau mewakili negara misalnya. Semua Alberigo Evani kemarin yang di timnya Roberto Mancini semuanya sudah berlisensi semua. Dan dia pantas duduk di situ. Nah, itu menjadi sebuah pelajaran kita. Kalau kita mau liganya baik, aturannya ditegakkan, ya tentu kita akan sedikit demi sedikit baiklah perkembangannya. Kita lihat saja Jepang, Korea, Vietnam saja. Vietnam itu juga cukup ketat itu dengan aturan-aturannya. Dan terbukti baik juga ya untuk. Ya, mereka sudah bisa bermain menyaingi tim-tim besar ya, Saudi, Korea, Cina, Jepang ya, apalagi tim-tim dari Arab itu sudah mulai was-was menghadapi Vietnam ya. Baik. Ya, untuk Arsenal menjadi tuan rumah melawan Norwich City harusnya sih bisa menang, dan mereka sama-sama di posisi paling ujung ya, paling degradasi 19-20. Ini yang menarik ini kan dua-duanya belum pernah mencetak gol. Ini yang kalau Norwich 1 Om. Oh iya, satu ya, sudah pernah ya. Cuman kebobolannya lebih banyak, 10. Iya, 10 gol. Jadi sama-sama 9. Minus 9. Betul. Nah, Arsenal tentu berada di posisi di bawahnya Norwich. Iya. Nah, ini adalah momentum harusnya buat Arsenal, terutama buat Arteta untuk bisa tetap dia dipercaya untuk menangani Arsenal. Nah, Inggris ini kan satu liga yang dimana perputaran uang di situ itu cukup besar sekali, mungkin terbesar di Eropa ya, mungkin dunia juga. Karena kita bisa lihat berapa transfer, berapa gaji, berapa pemasukan yang masuk dalam setiap pertandingan saja. Belum lagi kita bicara masalah penjualan jersey tadi. Merchandise ya. Ya, merchandise, paket wisata, ya macam-macam yang bisa semuanya adalah mendatangkan uang. Dan ini bisnis yang besar, dan Inggris sudah mulai bisa beradaptasi dengan pandemi. Dan tentu ini akan menjadikan pasti akan lebih tentu beda misalnya bermain tanpa penonton gitu. Itu tidak bisa menjual banget gitu, walaupun itu siaran langsung TV kurang lah ya. Iya, pemasukan dari itu tidak bisa mencukupi. Klub dia harus tetap ada siaran langsung TV, ada penjualan tiket, semuanya paling besar itu penjualan tiket, terbesar mungkin pemasukan, dan makanya tiket MU itu karena itu dinaikkan dia untuk bisa break even point tadi. Cuma mungkin kalau misalkan itu dibeli 50 juta satu tiket, ternyata Ronaldo nanti malam nggak main kan, wah kecewa sekali itu Bung. Ya, apalagi paling tidak terus hasilnya nggak bisa menang lawan Newcastle. Nah itu yang makanya yang ditunggu-tunggu. Benarkah investasi yang sudah dikelontorkan itu akan sebanding dengan penampilan dari soal ini yang justru nanti juga punya pengaruh berat buat Ronaldo. Karena ini penampilan pertama ya. Setelah sekian lama meninggalkan Liga Inggris ya. 12 tahun ya. Ya, itu butuh adaptasi baru lagi dengan pemain-pemain baru. Apakah dia sudah bisa menyatu? Karena kan kebintangan Ronaldo ini kadang kan dia kalau diganti pasti akan marah lah ya. Sedikit marah. Nah, ini butuh penanganan khusus untuk sosok seperti Ronaldo. Nah, MU mungkin sudah punya, ataupun Ole Gunnar Solskjaer karena dulu pernah satu main bareng lah ya. Main bareng pasti dia punya cara lah untuk bisa mengendalikan Ronaldo. Ya, apalagi kalau tipikal-tipikal pemain seperti Ronaldo ataupun Messi itu pemain manja ya. Artinya dia menunggu suplai bola dari belakang Bung ya. Bahkan juga ketika timnya diserang pun
jarang kita lihat Messi atau Ronaldo kembali mempertahankan atau mundur untuk menjadi defender, itu enggak ya, justru malah menunggu di depan begitu Bung ya. Ya karena berbeda ya. Misalnya kita membandingkan dengan sosok Josh Weah dulu. Ya, Josh Weah. Bagaimana dia mau turun dan dia sangat berbeda. Ya mungkin strategi ataupun memang tipikal kita. Kalau saya lihat lebih ke tipikal sih, karena dia posisinya dia memposisikan di mana. Tapi kalau mungkin di sayap ada sedikit dia bantu untuk bisa mundur ya. Sedikit mundur, tapi dia akan begitu cepat masuk ke. Nah, Ronaldo ini termasuk fisiknya yang cukup prima ya. Sampai usia sekarang ini dia sudah masih bisa berlari kencang gitu. Dan kemarin dalam pertandingan di Piala Dunia dan uji coba dia mampu bisa tampil baik ya. Bahkan juga akhirnya Portugal bisa menang ya, mencetak 2 gol. Baik, nanti kita akan sambung kembali Bu Dirham untuk obrolan sore kita pada Siul kali ini. Pastikan masih bersama kami di program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Kembali lagi untuk program Siul di sore hari ini, kawan. Kita mungkin masuk ke sesi yang terakhir. Jadi malam nanti selain di Liga Inggris, yang menarik juga ada Serie A Italia, Bung Dirham, yang bisa kita amati. Juventus, Bung, semenjak ditinggal Ronaldo ini kayaknya masih belum bisa move on, Bung. Dimana pas kemarin juga terakhir masih kalah. Nah, malam nanti itu akan diuji lagi ketemu sama Napoli. Nah, prediksi dari Bung Dirham sendiri seperti apa ketika bermain di Napoli? Ya, ada satu nama yang mungkin menjadi salah satu yang digadang-gadang adalah pengganti dari Ronaldo, Musakin, yang sebelumnya juga pernah di Juventus, memang dipinjamkan ke beberapa klub ya, yang sekarang kemarin di PSG sudah cukup baik penampilannya sehingga dia cepat ditarik lagi karena memang Juventus membutuhkan, terutama pelatih yang baru. Dan pertandingan melawan Napoli adalah memang kalau di Spanyol itu seperti El Clasico ya. Dan Juventus ditunggu, banyak yang menanti Juventus ini di era ini seperti apa sih? Karena kan banyak pemain juga yang masih cedera. Ada salah satunya Federico Chiesa ya, yang kemarin juga tidak dimainkan di timnas Italia karena memang tidak dipanggil karena cedera. Nah, ada nama baru Musakin. Kemudian ada Locatelli. Kemudian satu lagi pemain yang junior juga yang masuk ke Juventus. Ini banyak pemain-pemain muda, harapan baru yang saya lihat memang Juventus ini sudah harus banyak regenerasi ya. Di barisan pertahanan Leonardo Bonucci dan Chiellini. Akankah dia masih oke, dia juara Piala Eropa, tapi untuk musim ini bagaimana gitu kondisinya? Kemudian ada lagi backnya Kolombia yang sudah mulai menua, yang masih dipasangkan di situ. Nah, itu satu hal yang harus dirubah ya. Untuk bisa Juventus itu kembali ke formula di mana dia selalu superior ya. Salah satu Juventus mendatangkan Ronaldo karena kan musim 2015 dan 2017 itu mereka gagal di Liga Champions. 2015 gagal oleh Barcelona, 2017 kalah oleh Real Madrid. Yang kebetulan waktu itu Ronaldo menjadi salah satu biang kegagalan Juventus. Nah, diambillah Ronaldo selama 2 musim. Ternyata walaupun Ronaldo bisa menciptakan banyak gol, tapi dia tidak bisa di Eropa itu tidak bisa
berprestasi ya. Dia tidak bisa seperti sebelumnya. Nah, ini menjadi sebuah, apalagi kembali dengan pelatih yang lama, yang tentu akan melihat bagaimana apa yang harus diperbaiki ketika di masanya, misalnya Dybala itu masih layak dipertahankan atau gimana gitu. Kalau saya lihat pemain-pemain Italia yang dari Italia sendiri cukup baik ya. Tinggal bagaimana regenerasi ini bisa sukses di Juventus sendiri. Karena saya lihat masih perlu banyak regenerasi yang harus oleh Juventus ya. Harus dirombak lagi ya. Harus dirombak. Nah, Napoli ada Fabian Ruiz, ada Insigne yang ini cukup bisa membuat Juventus kali ini ya, untuk musim ini ya, saat ini apalagi dengan banyak pemain yang belum masih cedera dan ada pemain yang baru bergabung, ini masih menguntungkan buat Napoli. Napoli datang dengan sebagai tim besar ya, dari selatan yang ke kota besar Turin, yang tentu motivasinya adalah paling tidak kehilangan nilai, ataupun bisa draw atau bisa mencuri nilai, atau bisa mengambil poin penuh di situ, karena Juventus sedang tidak dalam posisi yang baik. Masih belum stabil ya. Iya. Nah, inilah salah satunya jawaban itu nanti Musakin. Nah, Musakin ini kemarin diuji coba dalam pertandingan ke-37 tim nasional Italia itu tanpa terkalahkan, dan Musakin menciptakan 2 gol. Nah, ini sinyal bagi Massimiliano Allegri. Akankah dia memberikan kepercayaan penuh pada Kean? Karena secara kualitas sudah jelas nih Kean, dan bukan pemain asing lah, karena sebelumnya dia adalah produk Juventus Junior. Itu yang akan jadi patah ya untuk melawan Napoli kan. Napoli dengan pelatih Luciano Spalletti juga cukup baik ya. Startnya cukup baik, sehingga harus diwaspadai ini. Napoli 2 kali menang dan saat ini masih di posisi kelima. Mungkin berbeda dengan Juventus yang ada di posisi ke-12 Bung Dirham. Iya. Justru klub-klub lain ya seperti Lazio mampu bisa, Milan juga, Inter juga belum bisa ini setelah musim lalu banyak ditinggal pemainnya. Milan dan Lazio ini cukup yang punya potensi untuk meraih Scudetto. Pada awal musim ini ya sudah kelihatan sekali. Lazio dengan Ciro Immobile ya. Kemudian Milan dengan pemain-pemain yang saya kira cukup baik. Ini kualitas pemain Milan ini tambah baik ya saya lihat dibanding musim-musim sebelumnya, dan ini adalah sekaligus pembuktian bahwa sebelumnya kan juara dan runner up ini selalu Juventus Napoli. Nah, ini musim lalu sudah didobrak oleh AC Milan dan Inter Milan. Nah, ini musim ini akankah demikian? Justru nanti apakah Lazio yang nanti justru akan jadi Scudetto? Nah, musim ini masih Liga masih baru berjalan, tapi potensi Juventus tidak berprestasi musim ini bisa kembali terulang jika mereka tidak segera mengoptimalkan pemain, terutama regenerasi. Regenerasi di dalam tim Juventus sendiri. Oke, jadi menurut Bung Dirham untuk musim ini paling tidak Lazio sama Milan ya prediksinya ya. Punya kans yang cukup besar. Ada kans cukup besar, dan minggu ini juga ketemu di Milan Bung Dirham ya. Jam 11 nanti. Nah, terakhir Bung Dirham sebelum kita closing, ada yang ingin sedikit ditambahkan, silakan. Iya. Setiap klub itu punya satu karakter di mana mereka pengen
terutama tim-tim besar ya, itu mempertahankan tradisi juaranya. Nah itu selalu membuat beban pelatih-pelatih yang baru menangani. Hanya pelatih-pelatih yang hebat yang mampu bisa lepas, tidak banyak tercampuri oleh kepentingan pemilik klub misalnya, tapi dia bisa mengoptimalkan dan membuat timnya itu selalu confident, selalu punya mental juara. Ini pemain terbaik manapun kalau tidak ada pelatih yang bisa membuat mentalnya menjadi baik di dalam klub itu jelas hasilnya beda ya? Akan menghasilkan sesuatu yang berhasil ya. Nah, ya kita contoh misalnya Antonio Conte gitu kan, sudah kelihatan banget ya. Dulu di Juventus dia terbukti merajai beberapa musim gitu kan di Liga Italia. Di Inter dia tetap juara, settle gitu kan. Hanya kurang beruntung dengan pihak manajemen dan karena kondisi pandemi yang finansial membuatnya sulit. Nah ini musim yang yang Itali mau tidak mau harus meniru Inggris, karena di sana sudah pandemi sudah bisa berdamai dengan kondisi masyarakatnya, sehingga perputaran uang di dalam kompetisi itu menjadi karena ini sudah industri, sehingga industri macet, berapa ribu orang yang akan dirugikan, kehilangan pekerjaan misalnya begitu. Nah ini di situ ada semacam gambling gitu, gambling juga. Walaupun ada gambling benerannya, ya, betul. Dan legal di sana ya. Dan di sana dilegalkan. Nah itu selalu menjadi tantangan yang saya selalu mencermati pelatih baru, bagaimana dia menangani klub, sejauh mana start awalnya dan kemudian terpuruk atau tidak. Nah ini yang seperti sudah kelihatan terpuruk itu Arteta. Ya. Okay. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dirham untuk sore hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dan berakhir pula kawan kebersamaan kita di Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Saya Ozi pamit undur, selamat sore. Assalamualaikum, salam olahraga. Baru saja Anda ikuti Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ikutilah prediksi dan ulasan sepak bola di Siul edisi berikutnya.